Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Wega Pradaditya, masih di acara podcast Warta Rinjani. Nah, sahabat Warta, kali ini kita sudah kedatangan narasumber, sudah kedatangan tamu yang bergerak di sektor pariwisata nih. Mungkin kawan-kawan juga tahu pariwisatanya di mana, karena ini adalah salah satu pariwisata tertua yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang ada di Lombok itu. Mana lagi kalau bukan Desa Teteh Batu. Nah, kita sapa-sapa dulu mungkin narasumber kita, salah satu pemuda yang sangat inspiratif yang bergerak di bidang pariwisata, yang mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di utara nih, yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Teteh Batu. Oke, kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya panggil Bang atau apa ini? Bang aja. Bang, ya baik. Silakan Bang diperkenalkan dulu namanya, dari mana dan lain sebagainya gitu. Baik, perkenalkan nama saya Reza Hamzani, kemudian akrab disapa Eja. Eja. Alamat dari Dusun Lokong Pitu, Desa Teteh Batu Selatan. Lokong Pitu ya. Saya panggil Bang Eja kalau gitu. Ya, Bang Eja. Ya, baik Bang Eja. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa pariwisata yang ada di Teteh Batu ini adalah pariwisata tertua ya. Pariwisata tertua di Lombok. Nah, jadi bisa nggak diberikan kita pandangan gitu, bagaimana sih pariwisata yang ada di utara itu gitu? Apakah bentuk-bentuknya gitu dan lain sebagainya? Silakan. Baik, sepanjang pengetahuan saya, kan pariwisata di Lombok, tepatnya di Teteh Batu, dan Teteh Batu memang menjadi salah satu motor penggerak utama kemajuan pariwisata di Lombok begitu. Mulai dari zaman Bapak Sujono, kemudian terus itu kan masih pra kemerdekaan kan? Iya. Terus kemudian berkembang sampai sekarang, dan wisata wisata yang ditawarkan itu kebanyakan seputar ini, kayak human interest gitu, misal kegiatan bertani, kegiatan berkebun. Oh, berarti kegiatan atau aktivitas masyarakat yang ada di sana gitu. Kemudian kan Teteh Batu juga atmosfernya itu dekat dengan Taman Nasional Gunung Rinjani, yang artinya lokasinya itu adem, kemudian cocok untuk wisata family begitu, dan untuk kawan-kawan yang mencari ketenangan ya cocok memang di Teteh Batu. Oh, berarti di utara itu masih asri, bisa dibilang itu gitu ya. Ya, dan di sana karena berdekatan dengan gunung, suhunya bagaimana di sana? Apakah masih alami atau sudah terkontaminasi? Mas saya udara dan lain sebagainya. Mungkin itu relatif ya. Tapi kalau bagi saya pribadi yang memang asli sana, sangat nyaman jika dibandingkan di tempat-tempat lain begitu. Iya, baik. Berarti sebagai warga ataupun masyarakat di sana masih merasakan bagaimana kelestarian alam yang ada di Teteh Batu. Nah, kita lebih jauh lagi nih, Bang Eja ya. Apa sih pariwisata yang terfavorit gitu, yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara yang ada di Teteh Batu gitu? Yang paling terfavorit di Teteh Batu? Mungkin kalau untuk secara umumnya nih, baik lokal maupun mancanegara, yang paling dominan itu air terjun. Oh, di sana banyak air terjun ya? Air terjun, karena bisa dibilang sekitar 18 air terjun di sana. Wah, lumayan banyak ya? Banyak, cuman modelnya itu musiman. Nah, kalau musim hujan, seperti sekarang bulan Januari kan atau Februari, masih musim hujan, jadi sangat cocok sekali untuk kita kunjungi di bulan-bulan ini begitu. Oh iya, berarti airnya sangat melimpah ya? Ya, selain air terjun ada nggak yang lain gitu? Ya, persawahan, kemudian kebanyakan mulai kan sekarang konsep-konsep wisata yang ditawarkan yaitu semacam camping ground yang dikelola oleh kawan-kawan di sana. Kemudian ada juga wisata wisata syariah begitu, yang kolam, ada semacam kolam renang ya. Oh iya, saya tahu tuh yang kalau tidak salah Samanau. Yang konsepnya itu adalah wisata Islami, wisata halal gitu. Iya, berarti di Teteh Batu ya? Iya, di Teteh Batu. Nah, jadi
setelah saya riset dan cari tahu tentang Bang Eja ini ternyata bergerak, salah satu pemuda yang bergerak di bidang pariwisata seperti yang saya bilang tadi kan. Nah, sejak kapan sih Bang Eja ini mulai bergerak gitu untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di utara? Kalau kita bilang sejak kapan itu apa ya? Mungkin sejak SMA kan ini memang sejak kecil suka kayak begalamang gitu. Iya. Keliling kampung. Iya. Menyusuri sungai, kemudian bermain dengan kawan-kawan kecil masa dulu dah gitu. Iya. Kemudian lama kelamaan itu kan menjadi hobi. Iya. Dan dari hobi itu saya berpikir apa yang bisa saya perbuat sehingga saya bisa menjadi manusia yang bermanfaat gitu untuk masyarakat banyak. Soalnya kan kemarin juga saya menemukan semacam prinsip hidup gitu. Iya. Niatkan rihlah atau perjalanan hidupmu sebagai ibadah. Itu prinsip yang saya tanamkan di diri saya pribadi gitu. Ya, sangat menginspiratif ya, bahwa di sini bukan hanya bukan hanya kita harus bergerak gitu, akan tapi kita harus mempunyai niat yang tulus dan komitmen yang besar gitu. Di bidang pariwisata ini tentunya seperti kita tahu bahwa tidak mudah ya untuk menjalankan ataupun memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang kita miliki. Nah, jadi apakah Bang Eja ini awalnya itu bergerak sendiri atau bagaimana? Ataukah pemuda-pemudanya diajak dan lain sebagainya? Mungkin bisa saya cerita sedikit. Iya, silakan. Mic-nya mungkin bisa di agak depan juga, kita relax di sini. Siap. Iya. Kan dulu waktu MTS nih Bang, sering keliling menyusuri sungai. Iya. Kemudian banyak kawan-kawan yang ikut. Nah, dari sana kami dulu menemukan sebuah botol Coca-Cola. Kemudian dari sana kami membuat kelompok. Nah, berpikir kan, gini, botol Coca-Cola apa ya nama yang cocok untuk kelompok keliling-keliling kita, iseng-iseng lah gitu. Cuman dari sana berpikir, jejak Coca-Cola. Nah, jejak Coca-Cola itu jejakku, kita, kamu, dan lainnya. Wah. Berarti itu arti dari jejak Coca-Cola itu? Iya Bang. Memang agak ribet sebutannya dan banyak kawan-kawan yang menyarankan untuk mengganti namanya. Cuman kembali lagi bahwa dulu itu kan kita sering keliling-keliling sungai, kemudian beranjak dewasa, ada masing-masing teman ini, kawan-kawan ini punya kesibukan sendiri gitu. Ada yang menikah, ada yang pergi ke Malaysia, dan ada yang melanjutkan kuliah gitu. Nah, kemudian saya sembari, alhamdulillah kan sekarang kuliah juga. Sembari kuliah, saya juga mengangkat jejak Coca-Cola ini untuk rental outdoor. Selain komunitas atau kelompok untuk bisa dibilang berjalan-jalan dan menikmati alam, berarti jejak Coca-Cola ini ada salah satu tempat untuk rental outdoor gitu. Iya, rental outdoor. Kan itu dimulai dari 2016 dulu kan. Kita rental outdoor ketika Gunung Sangkareang yang di utara sedang naik daun saat itu. Di kan, utara ada Sangkareang ya? Iya. Ada teman yang menyarankan kan. Dulunya kan namanya teman kan kita beli alat pribadi karena hobi naik, kemudian dipinjam alatnya, namun ketika rusak udah nggak tanggung jawab gitu. Nah, ada temen yang nyaranin untuk gimana nih kita siasatin dengan cara disewain agar kita punya alasan kuat untuk menyuruh mereka ganti rugi gitu. Nah, dari sana kemudian alhamdulillah lancar penyewaannya, kemudian kita beralih ke penjualan alat outdoor, walaupun bisa dibilang masih masih ala kadarnya gitu. Dan masih modal kepercayaan dan terima kasih untuk kawan yang mensupport masih sampai saat ini, alhamdulillah. Berarti ini bisnis juga ya? Iya, bisnis muda. Bisnis muda. Ada nggak bisa mungkin nanti jika kawan-kawan yang sahabat Warta Rinjani yang ingin menyewa outdoor, bagaimana caranya? Apakah ada sosial medianya atau bagaimana? Ada sosial medianya. Jejak Coca-Cola _Lombok. Itu di IG? Iya, di IG. Facebooknya ada? Ada juga. YouTube? Ada. Berarti selain memanfaatkan potensi sumber daya alam, memanfaatkan media sosial juga ya? Iya. Kan kemudian saya lanjutkan sedikit. Iya, silakan. Nah, kemudian beralih lagi ke seperti mengalir jejak Coca-Cola ini kan.
Terus sekarang kita buat semacam ruang reparasi. Itu masih di rumah kan kita masih bisa dibilang usaha rumahan gitu. Oh, di ruang kamar rumah gitu. Kita berdagang dan kita buat namanya ruang reparasi. Nah, di sana itu ada beberapa buku yang kami tawarkan untuk kawan-kawan yang ingin mereparasi pengetahuan gitu. Kemudian ada beberapa pakaian yang kami tawarkan untuk kawan-kawan yang ingin mereparasi pakaian, dan ruang reparasi juga kami desain sebagai tempat singgah bagi kawan-kawan yang terutama yang backpackeran ke Lombok gitu, yang dengan budget yang minim kan. Jadi kita tampung di sana kawan-kawannya dengan gratis gitu. Oh, berarti mendukung memudahkan para backpacker yang dari luar juga ya. Oh, baik. Ya, saya lumayan takjub nih sama Bang Eja. Selain yang saya katakan tadi, memanfaatkan sumber daya alam, potensi-potensi yang ada di utara gitu kan, berbisnis juga, kemudian dan yang tadi mendukung literasi ya, karena menyediakan buku-buku. Ya, baik Bang Eja. Ini kita melihat dari segi dukungan nih. Dari yang pertama misalnya dukungan dari pemuda yang ada di sana gitu. Itu kawan-kawan pemuda, teman-temannya itu mendukung membuka dengan baik atau bagaimana setelah diajak oleh Bang Eja gitu? Alhamdulillah responnya baik, dan tipe model kawan-kawan di sana itu kan kalau menurut saya pribadi, pandangan saya gitu, kawan-kawan di sana kalau ada yang mereka lihat bergerak, insya Allah mereka akan bergerak. Oh iya. Cuma harus ada yang jadi depan yang jadi depan dulu. Soalnya kan banyak mungkin kita terjebak dengan pikiran-pikiran dahulu yang masih harus orang dewasa yang memegang kendali sepenuhnya gitu. Cuma sekarang mulai melebur lah, berpudar gitu. Nah, dukungan pemuda di sana alhamdulillah, terutama di kami sendiri di Jejak Coca-Cola sangat wow gitu, dukungannya sangat positif gitu. Dan sekarang saat ini kita buat semacam kelompok forum pemuda Lingkar Rinjani. Bagaimana itu? Ya, di sana kan di Desa Dedebatu ini banyak potensi nih. Ada yang bergerak di bidang literasi, ada namanya Cangkir Inspirasi. Itu Cangkir Inspirasi berarti di membaca dan literasi ya. Kemudian ada yang bergerak di seni, tepatnya di seni musik, ada Sasakustik juga. Kemudian kami yang bisa dibilang di bidang ekonomi dan pariwisata gitu. Kami yang bergerak di sini. Nah, di forum pemuda Lingkar Rinjani ini kita berkumpul jadi satu untuk untuk berkolaborasi, bergerak bersama di desa begitu. Berarti mengkolaborasikan antara pariwisata, ekonomi, kemudian musik, seni, kemudian apa juga tadi? Literasi. Oh ya, baik. Nah, itu kan dari segi pemuda. Ya, bagaimana dari segi pemerintah desa? Adakah dukungan yang terlebih seperti yang kita ketahui nih? Dana untuk pemuda itu yang dari pusat itu lumayan besar loh gitu. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah desa terhadap pergerakan kawan-kawan yang ada di sana? Alhamdulillah sekarang sudah baik begitu, karena menurut saya pemerintah apapun itu, maupun baik Pemdes atau Pemda ataupun segalanya, kalau dia sudah melihat bukti pasti responnya akan lebih cepat. Dan misal ketika kita mengajukan semacam proposal dan lain sebagainya akan lebih cepat direspon begitu. Nah, kita ambil contoh kayak kemarin nih Bang, kan kami sekarang sedang merintis nih, ada river tubing. Kami memanfaatkan sungai Kukuk Ketemu namanya di sana, yang kami manfaatkan untuk jalur river tubing gitu. Ini program baru? Ya, program baru. Bagaimana itu bentuknya? Kayak mungkin Abang pernah bereler-eler atau Oh, yang yang menyusuri sungai tapi dengan ban gitu. Oh iya. Ya. Nah, itu yang sedang kami rintis sekarang dan masih dalam tahap pematangan begitu. Dan insya Allah di pertengahan Maret akan siap untuk di launching. Iya. Selain itu yang saya lihat di media sosial yang tadi di Jejak Coca-Cola ya, bergerak juga ada
sejenis pariwisata rappling yang menurut tebing itu. Bagaimana itu? Nah, itu bisa dibilang kalau itu kan usaha pribadi, Bang. Bisa berarti dibilang masuk usaha pribadi. Nah, kalau River Tubing ini masuk di kegiatan kolaborasi itu di Forum Pemuda Lingkaran. Jadi di sana kan kalau River Tubing ini soalnya kan kita menyerap banyak tenaga kerja. Nah, di sana kita akan memanfaatkan gimana potensi-potensi muda ini. Dan perlu kita ketahui, Bang, mungkin potensi muda ini untuk memanfaatkannya itu pertama kan kita harus pahami dulu apa potensinya. Iya, benar sekali. Kita harus kaji dulu kan. Nah, misal kalau kita nggak kaji terus kita berikan dia, misalnya dia nggak suka kopi kan, terus kita sodorkan kopi, ya nggak akan diminum gitu. Ya, sama halnya dengan pemuda, kalau itu bukan basicnya maka mungkin ia akan terima, tapi dengan terpaksa dan lama kelamaan ya akan menghilang gitu. Juga. Mungkin itu sih yang perlu kita kaji di potensi pemuda untuk kita bisa memanfaatkan, memberdayakan pemuda dengan semaksimal mungkin gitu. Iya, baik. Oh ya, tadi di rappling ya? Iya, rappling. Ya. Bagaimana itu model kegiatannya? Menarik sekali saya lihat menuruni sejenis tebing gitu, tebing. Dan di sebelahnya ada air terjun gitu. Bagaimana? Nah, itu kan seperti yang saya bilang tadi, Bang, masuk di usaha pribadi. Nah, berarti alat-alat dan lain sebagainya itu dari pribadi. Ya, pribadi. Oh, menarik sekali. Kan awalnya ini rappling ini kan saya iseng-iseng, Bang. Beli-beli alat dulu kan. Memang hobi untuk panjat turun tebing. Kebetulan kami juga ikut latihan di pembinaan atlet panjat tebing yang dibina oleh PPTI atau Federasi Panjat Tebing Indonesia cabang Lombok Timur, dan kami tetap latihan di Porda bersama kawan-kawan Oasis Tala gitu, Bang. Nah, kemarin kami sempat mengundang kawan-kawan dari Oasis Tala di sini. Berarti kawan-kawannya juga itu? Iya. Oh iya, benar. Nah, kemudian saya mencoba beli alat pribadi, Bang, untuk coba-coba di rumah kan karena di sana banyak tebing-tebing begitu kan, karena sungai juga banyak. Nah, kita coba terus iseng-iseng untuk pribadi dulu, terus coba di air terjun itu, dan saya rasa potensial. Dan langsung minggu depan saya coba iseng-iseng membuka paket wisata. Berarti model paket wisata ya? Iya, itu pun pamfletnya dibuatkan sama kawan, Bang. Terus langsung posting dan banyak peminatnya. Nah, itu pelanggan pertama dari kawan-kawan kelas inspirasi. Mungkin Abang tahu ada kelas inspirasi. Yang dari mana? Lokasinya di Mataram, cuma dia bergerak kayak masuk ke sekolah dalam sehari, menginspirasi dari banyak profesi, bukan hanya terbatas guru itu, Bang. Di sana bisa dibilang dia juga memperkenalkan profesi-profesi yang kan sejauh ini. Dulu kan kita ketika ditanya tentang profesi, apa cita-citamu, nak? Dokter, polisi, hanya saya kan kadang-kadang padahal di situ saja. Padahal banyak sekali kan profesi-profesi yang bisa kita geluti gitu. Nah, mungkin itu sih dari kelas inspirasi. Nah, kelas inspirasi ini yang menjadi tamu pertama sekitar 13-an orang itu, Bang. 13-an orang, terus kita coba. Nah, kebetulan ada Bang Surya kan. Bang Surya itu kebetulan pegiat panjat tebing juga, panjat tebing juga. Panjat tebing kan. Terus di sana dia mengajarkan kami secara tidak langsung bagaimana cara menservis tamu dengan baik di dunia panjat tebing ini. Begitu, mulai dari safety-nya, terus pengenalan alatnya dan lain sebagainya begitu. Nah, Bang Eja, tentunya di Lombok ini bisa dibilang setiap tempat adalah pariwisata ya. Setiap tempat adalah pariwisata. Nah, apa nih pesan Bang Eja nih, ataupun ada kata-kata yang ingin diberikan kepada pemuda-pemuda kita ini khususnya ya? Karena seperti yang kita ketahui bahwa jiwa pemuda itu sangat semangatnya itu lagi sedang menggebu-gebu gitu. Nah, terlebih di sektor pariwisata nih, apa kata-kata ataupun pesan yang ingin Bang Eja sampaikan kepada pemuda yang di luar sana mungkin? Mungkin ini, Bang, bagi saya nih pariwisata adalah kehidupan yang hidup dari masyarakat yang berada di lingkungan itu sendiri. Jadi poinnya adalah
pertama harus kita kaji, Mm-mm. kemudian kita pahami, kemudian kita petakan, kemudian kita matangkan, kemudian kita berdayakan, dan tentunya kita rawat Wah. dengan mempertimbangkan tetap prinsip-prinsip ekologi dan ekonominya gitu. Oh iya, tidak merusak alam ya. Iya. Dan itu bisa kita terapkan dalam semua hal. Misal dalam pemuda kan pertama harus kita kaji dulu Iya. tentang apa potensinya, terus kita pahami, terus kita petakan kalau sesuai potensinya kan, kemudian kita matangkan, Iya. kita bina gitu. Kemudian setelah matang baru kita berdayakan, dan ya dia akan menghasilkan suatu inovasi-inovasi yang wow gitu. Berarti manajemen ataupun hal tersebut yang sedang Bang Eja lakukan sekarang itu ini. yang sedang kita terapkan pertama di jejak Coca-Cola Iya, sendiri iya. gitu. Iya. Terutama sekarang di wisata belajar kan, itu rappling itu dah wisata belajar itu Bang. Wisata belajar Apa yang dipelajari di sana? semacam ini pengenalan alat panjat tebing. Oh, Jadi kan iya. ini bisa dibilang rappling ini atau panjat tebing ini kan, panjat turun tebing ini bisa dibilang wisata ekstrim gitu. Ekstrim. Ya, kegiatan Iya, ekstrim tebing yang ya. memacu adrenalin gitu. Nah, di sana kita membuat semacam konsep wisata belajar yang teman-teman ini mau baik yang sudah pro maupun Iya. yang masih awam dalam dunia panjat tebing ini bisa belajar bersama gitu. Selain bisa memakai, mereka juga tahu Iya, fungsi dan mungkin sejarah dan lain sebagainya Iya. diajarkan di sana. Ya, kita ajarkan di briefingnya kan. Oh, Dari iya. briefing kemudian ya di sana tercakup pengenalan alatnya, kemudian bagaimana sejarah dan lain sebagainya, kemudian langsung prakteknya di lapangan, dan tak lupa pula kita jelaskan bagaimana cara-cara rescue dalam posisi vertical rescue Iya. kan gitu. Ya, sahabat Warta, jadi perbincangan kita pada hari ini lumayan menarik ya. Nah, apa nih harapannya buat pemerintah daerah itu ataupun pemerintah desa dulu ya kan, dari pemerintah desa dan pemerintah daerah, apa sih harapannya untuk mendukung ataupun dukungan dari sana? Ada nggak harapannya? Kalau harapan saya sih kembali lagi ke pemerintah juga harus mengkaji, kemudian memahami, kemudian memetakan, kemudian mematangkan, memberdayakan dan merawat Iya. potensi-potensi muda itu. Dan pertama kan dia kaji, ya semacam ini kan abang juga kan Iya. bisa dibilang masih muda dan Oh iya. abang kan sudah diberdayakan kan gitu. Jadi itu sih harapan saya. Oh, Iya, harapannya iya. lebih diberdayakan lah Iya, pemuda-pemuda kita diberdayakan. gitu, khususnya yang di Memberikan Lombok ruang. Timur. Iya. Oh, baik sekali. Nah, Bang Eja, untuk yang terakhir nih, mungkin bisa dibilang closing statement dari Bang Eja nih. Bagaimana pariwisata ini harus dibentuk kemudian lebih dipromosikan lagi gitu. Dan apa yang ingin Bang Eja sampaikan sebagai closing statementnya? Silakan. Setiap orang dan setiap tempat mempunyai potensi masing-masing, sebab Allah tidak menciptakan semesta dengan sia-sia. Wah, menarik nih. Itu closing statementnya. Iya, Bang. Ya, kawan-kawan Warta Rinjani, jadi sangat menginspirasi sekali kawan kita pada hari ini ya. Ini bisa dibilang kawan pemuda yang yang multi talenta gitu. Selain bergerak di pariwisata, bergerak di ekonomi, memberdayakan pemuda yang ada di desanya gitu kan, melihat potensi-potensi yang ada di desa gitu, menggerakkan ekonomi masyarakat juga ya. Dan mempunyai prinsip-prinsip hidup yang wow gitu ya. Nah, sahabat Warta Rinjani, jadi mungkin perbincangan kita pada kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang telah kami bincangkan, kami bahas tadi itu, semoga menjadi inspirasi nih untuk pemuda-pemuda kita untuk menjadikan satu langkah pergerakan untuk memulai kayak di bidang pariwisata, bahkan di bidang-bidang yang lainnya gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jadi terima kasih nih Bang Eja telah mau hadir di ruang podcast kami. Nah, Terima kasih banyak. kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan semoga video ini menginspirasi bagi kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.